Oke guys, jadi hari ini saya ada mau perbaikan ya 3 unit mesin vakum yang masing-masing itu 1 horsepower ya. Yang ini satu ya. Ini canggih sekali nih teknologinya ya. Satu lagi yang ini. Ini saya belum tahu nih seberapa rumit ini untuk perbaiki. Jadi ini tadi sudah saya bongkar semua ya. Setengah hari juga nih untuk bongkar bagian dalamnya. Ini complicated sekali. Memang teknologinya ini luar biasa canggih ya. Jadi dilengkapi dengan sensor gauge mikron di dalam ya. Di sini ada PCB ya. Jadi dia menggunakan teknologi non sparkling motor DC ya. Permanent magnet neodymium ya. Di sini bisa kelihatan. Saya coba zoom ya. Ini di dalamnya ini semuanya menggunakan sistem induksi ya, brushless motor, menggunakan rotornya itu dia pakai permanen magnet ya, permanen magnet DC motor ya. Jadi ini tadi sudah saya bongkar semua, setengah mati juga ya bongkarnya ya. Jadi ini part-partnya semua di dalam ya. Gimana nggak berat ya. Built-in kualitas mesin vakumnya ini mantap sih, mantap. Ini saya import nih dari luar negeri. Aduh, ya. Ini pistonnya, ya. 2-stage rotary piston, ya. Jadi dia rotary pistonnya itu dia menggunakan seal seperti gini ya. Saya nggak tahu nih prinsip kerja gimana, tapi yang pasti dia cukup solid lah. Ya. Ini adalah rotor, ya. Ini rotornya. Ini harus hati-hati ya, harus tetap bersih. Ini magnet ya, permanen magnet neodymium. Ini cukup kuat ini magnetnya nih. Kita tes ya. Tapi ini nggak boleh kotor nih, nggak boleh kena pasir, kena besi. Nggak ya. Kuat sekali nih. Gila, lengket ya. Ini headnya, ini head ya. Ini semuanya sih bagus sih. Jadi tadi setelah bongkar awalnya saya kira ini motornya rusak, ini terbakar atau bekar ya, tapi dilihat dari bearingnya ini bagus. Nah ini bearingnya bagus ya, bearingnya juga bagus. Ternyata biang keroknya ini si satu kapasitor ini, si Pokimak kapasitor ini rusak ini ya. Nilainya 470 mikrofarad, tegangan kerja itu 450 volt ya, DC ya, bukan AC ya. Ini ternyata tadi saya ukur dia sudah nilainya di berapa ya, 300-an gitu sih. Coba saya ukur lagi ya. Oke, nilainya itu 470 mikro, terbaca itu 432 mikro. Kita lihat ya, toleransi kurang lebih tadi berapa ya? Gak ditulis sih. Anggap aja 10% deh. Nanti coba saya hitung ya. Nilai terukur 433 mikro, seharusnya 470 mikro. Jadi mesin vakum ini dia bisa hidup, cuma ya istilahnya suaranya gitu. Jadi putarannya itu gak bertenaga ya. Setelah beberapa detik putar gak stabil, dia mati gitu ya. Jadi dia hidup tapi rotornya itu gak bisa berputar dengan stabil. Nah, ini saya mau lihat dulu apa masalahnya ini. Pusing. Semoga di bagian stator nggak rusak ya. Magnetnya sih berputar karena dia menggunakan frekuensi untuk membuat magnet itu berputar.
Ini coba saya akan bersihkan dulu ya bagian stator. Bagian stator saya bersihkan, nggak boleh ada kotoran, karena kalau ada kotoran takutnya dia nanti stator dengan rotor itu bergesekan, lama-lama rusak lagi. Ya, ini PCB-nya masih bagus ya, nggak ada masalah. Seperti biasa, dia ada sensor di sini, ya. Di samping sini dia ada solenoid valve ini. Jadi ya ini tidak bisa dimodifikasi ya. Jadi saya harus cari kapasitornya yang sama persis nilainya. Saya nggak bisa modifikasikannya, ruangnya terlalu sempit. Kalau saya gandeng 2 kapasitor pun nggak sanggup masuk ke ruangannya nih. Ini sempit sekali nih. Ya, setelah dibongkar semua, gila lah. Ini satu lagi ya. Tadi yang Tasco sama nih, patah juga yang Tasco. Jadi total saya ada 4 ya mesin vakum. Ini satu bermasalah. Ini kemarin pecah layarnya ya, dibuat anggota, nggak mau tanggung jawab ya. Jadi nggak bisa beroperasi sama sekali. Tasco juga sama ya. Percuma beli barang bagus. Kayak gini juga pemakaian hasilnya. Ya, ini harus saya modifikasi lagi ya. Patah ini. Patah. Jadi ini motornya tidak bisa bekerja normal seperti biasa, cuma ini harus saya perbaiki. Kalau enggak dia nggak akan bisa namanya deep vacuum. Ini merek Tasco Elite DSZH. Ya. Ini saya coba hitung dulu. Jadi bisa toleransinya cuma 10% ya. Di atas 10% dia sudah rusak. 470 UF kita kurangi dengan toleransi kurang lebih 10%. Kita lihat ini turun hasilnya berapa.